Hey dan halo teman, balik lagi di JTV Channel. Kali ini saya bersama Benzer dan Kojoy. Kita lagi ada di Podcast. Oke teman, dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton di part 1 ya teman. Kali ini kita akan lanjutin. Itu video yang part 1 adalah perjalanan kita sebagai classer di tahun 2016 sampai 2017. Itu aja udah banyak banget yang kita rangkum, banyak banget yang terjadi dan banyak banget lah yang bisa mungkin kita bagikan ya teman-teman. Dan kali ini adalah part kedua. Di sini kita akan mulai bahas soal Clash Royale League atau CRL ya teman. Dan di 2018 sampai 2020 sekarang di 2 tahun ini banyak juga event lainnya kayak ada Asian Games, kemudian WCG, SGD. Nanti kita akan ceritain semua di sini. Teman, jadi setelah IGC itu tadi dan setelah CCGS adalah event 20 wins pertama di Clash Royale. Dan lanjut di 2018 itu ada event kedua 20 wins yang dinamakan Clash Royale League. Di situ adalah awal mulanya Clash Royale membentuk suatu kompetisi atau turnamen yang berbasiskan tim. Jadi bukan lagi individu. Lebih tepatnya itu untuk menyamakan ya teman, karena di tahun-tahun 2018 itu udah bermunculan game dengan tema tim ya, tim untuk kompetisinya. Oke teman, jadi di 20 win itu saya dapat 20 win. Saya ingat pertama itu pakai deck 3 Musketeer. Lu pakai deck apa tuh, Win? Lock bait kayaknya itu. Nggak ingat. Lupa aku. Hawk. Exbo ya. Exbo. Kojoy? Udah lupa kayaknya nggak ikut. Kojoy nggak ikutan ya di 20 wins Clash Royale League yang kedua event itu. Jadi setelah event itu selesai, event 20 wins dari Clash Royale League itu, ada email yang dikirimkan untuk pemain-pemain yang 20 wins. Di situ kita dapat email untuk mengikuti kualifikasi online turnamen. Yang siapa yang akan lolos akan diundang di Malaysia untuk offline 16 besar, tapi tryout dulu namanya kalau nggak salah ya, tryout. Ya, Tryout. Dan di situ kita mengikuti, tentunya aku dan Benzer. Selain itu banyak juga pemain Indo lainnya, Fabian, Ray Bagus, Rosdian, siapa lagi ya? Banyak lah yang ikutan ya, kualifikasi. Tapi yang lolos cuman ada 4 orang lah sebenarnya. Benzer nomor 3, terus Fabian, Ray Bagus nomor berapa? 1. Oh, Ray Bagus dulu nomor 1 di online turnamen kualifikasinya. Kemudian Benzer nomor 3, kemudian Fabian, dan Rosdian terakhir Rosdian. Nah, aku ini teman, sebenarnya aku nggak lolos teman. Aku ada di nomor 18 lah kalau nggak salah. Jadi dari 16 itu diambil 18. Dari orang yang lolos itu diambil cuma 16. Dan aku ada di posisi 18. Nah, kenapa aku masuk? Ini karena ada beberapa yang belum 16 tahun. Contohnya kayak Benzer lagi. Jadi lu itu waktu itu umur berapa tuh, Ben? Umur 15. Nah itu, dan itu memang takdir. Pas di pertama harus 15, aku masih 14. Pas di kedua 20 win kedua harus 16, aku masih 15. Nah tapi udah terima kenyataan kan. Nah emang udah takdir kalau memang kita mau dapat rezeki itu harus pasrah, terima apa adanya. Intinya tuh waktu itu ada beberapa yang nggak lolos, dan berkat bantuan Pak Rain, shout out buat Rain, nama panjangnya siapa ya? Reinhardt kalau nggak salah. Reinhardt Aditya, salah satu ketua atau bisa dibilang petinggi di klan Indo Royal. Jadi dari bantuan dia, aku bisa lolos kualifikasinya atau masuk ke bracket atau offline tryout di Malaysia. Jadi aku mau cerita sama di sini. Dari situ adalah pertama kalinya orang Indonesia mengikuti turnamen yang bisa dibilang udah antar negara lah ya. Karena band waktu itu kan gagal, CCGS gagal. Ya udah dibilang antar negara ya, walaupun baru tryout doang. Jadi jalanlah kita waktu itu, kita dibayarin tiket dari Supercell. Ada Ray Bagus yang pertama, terus yang kedua ada Fabian, yang ketiga Rosdian, dan yang terakhir ini aku. Oke teman, jadi ini sangat lucu teman, karena bener-bener sebelum itu kita nggak pernah tahu siapa itu Ray Bagus dan Rosdian teman. Kalau Ray Bagus mungkin kita pernah denger lah, pernah ada tahu nama itu. Cuman kalau Rosdian ini bener-bener kita nggak pernah tahu. Lu kenal nggak Rosdian Ray Bagus? Enggak kan? Gua nggak tahu tuh. Ya pokoknya waktu event CRL itu ya baru waktu itulah kita kenal atau tahu ya, lebih tepatnya tahu sama Ray Bagus dan juga Rosdian. Oke teman, jadi kita terbang dari rumah masing-masing, kita bertemu di Malaysia dan akhirnya kita
ditempatkan di suatu hotel untuk mengikuti turnamennya. Saya ingat waktu itu saya satu hotel sama Ray Bagus. Karena kebetulan kita berdua dari Jawa dan kita ngerokok juga. Nah, si Fabian sama Rosdian di kamar yang lain. Intinya seperti itulah hingga tiba waktunya kita di arena, kita dibawa dengan bus, semua player dibawa dengan bus. Waktu itu ada pemain kayak Heka, Detektif Heka, Manny Knoxville itu dari Filipina, kemudian ada TM Diao Yao, Siake juga ada. Siake. Terus dari Malaysia ada The Rock, Zhao Hois. Iya, Singapura. Jahois, Singapura ya, Jahois Singapura sama The Rock Singapura. Singapura. Malaysia siapa sih itu ya? Tauki kalau nggak salah. Pokoknya ada beberapa yang saya nggak inget, tapi intinya 16 orang di situ teman. Oke, jadi waktu di situ diadu teman. Kita diadu main satu sama lain 4 kali bracket teman. Dan dari Indonesia yang bisa memenangkan bracket itu adalah Ray Bagus dan juga Dexter. Saya lupa urutannya, cuman kalau nggak salah saya pertama itu The Rock yang menang. Jadi dari 16 pemain diadu, The Rock juara 1. Kemudian bracket kedua Fabian yang menang. Kemudian bracket ketiga Ray Bagus. Dan bracket keempat saya lupa, kalau nggak salah saya si Heka. Intinya gitu teman. Dan hasilnya di situ paling buruk di antara player itu saya dan Jauhis teman. Karena kita bener-bener nggak ada menang. Rosdian ada menang sekali waktu dia pakai deck andalanya Golem Trimasketir Heal. Pokoknya itu deck gila banget. Deck yang bikin dia lolos di CRL itu. Kemudian Fabian dengan banyak deck tapi lebih banyak lava dia main situ. Dan Ray Bagus lockbait-nya gila banget waktu itu. Lockbait-nya gila banget. Intinya gitu. Jadi setelah kita turnamen itu, beberapa pemain yang dipanggil itu akan di-review sama, ya waktu itu bahasa Inggris interviewnya teman. Dan kita sama-sama nggak begitu ngerti bahasa Inggris. Jadi ya kita jawab yes no doang. Karena kita nggak tahu juga lebih tepatnya. Jadi setelah interview itu lanjutlah beberapa tim dulu. Sebelum lanjut ada beberapa tim yang tertarik kepada Ray Bagus dan juga Dexter atau Fabian. Dan kalau nggak salah saya itu tim yang paling tertarik setelah seperti yang kalian udah tahu kayak Theory. Tapi di luar itu ada tim kayak kalau nggak salah Brand Esport dan juga Kicks yang tertarik. Kicks atau bukan ya? Pokoknya ada 2 tim yang tertarik selain itu. Tapi yang paling gede niatnya ini antara Brand Esport dan juga Chaos Theory lah teman-teman gitu. Hingga akhirnya karena Fabian ini kurang paham juga waktu di interview dan Ray Bagus juga, dikirimlah kayak chat atau via message dari Chaos Theory ke Fabian teman. Jadi lebih enak buat chatting dan juga translate-nya. Nah dari situlah masuk atau udah resmi lah bisa dikatakan Fabian ini di lobby atau di booking buat ikutan Clash Royale League membawa nama tim Chaos Theory. Nah soal itu lebih lengkapnya itu Kojo yang tahu teman. Jadi habis ini biar Kojo aja yang ceritain waktu Fabian diajak join CT itu aku nggak tahu juga Ray Bagus udah ikutan atau belum? Udah ikut. Jadi udah ada 2 pemain dari Indonesia. Jadi awalnya kan karena mereka nggak bisa ngomong Inggris, terus nggak tahu tiba-tiba satu hari, seingat saya hari Senin tuh pagi-pagi jam 8-an tiba-tiba aku di line udah langsung didapat grup tuh. Jadi aku di invite Fabian grup sama ownernya Chaos Theory. Langsung tuh terus diomongin. Jadi aku udah kayak disuruh terjemahin lah ini itu segala macam, disuruh bantu. Ya udah aku bantuin aja pas itu. Baru kan pas itu Chaos Theory cuma baru ada 2 pemain dan masih cari 2 pemain lagi. Ya benar. Itu awal mula. Ya itulah Chaos Theory itu. Jadi memang yang kayak Jay bilang tadi udah dikirimin surat kontrak semua, tapi mereka nggak nggak tahu. Nah udah terus baru bosnya Chaos Theory pas itu langsung minta telepon sama saya. Ya udah telepon ngobrol itu. Orang Inggris ya kalau nggak salah, orang UK Inggris tapi domisilinya di Singapura. Ya udah pas itu udah ngobrol-ngobrol. Ya udah terus bosnya nanya, nah kalau Jay gimana? Soalnya Fabian rekomendasiin Jay buat gabung ke Chaos Theory bareng mereka gitu. Nah pas udah ditanyain bosnya, ya udah saya bantu aja itu apa jual-jualin lah istilahnya. Jualin. Dan di lain sisi pas telepon saya langsung chat Jay, guru lu mau gak kalau misalnya bener si Jay ya pasti mau lah. Kan kita tahu gimana ada uang pasti ada gitu. Ya udah itu awal mulanya Chaos Theory jadi tuh Jay, Ray sama Fabian pas itu. Tapi masih min 1. Nah, karena Benzer belum cukup umur, pas itu pas itu saya belum tahu nih Benzer udah umur 16 atau 17 atau umur berapa itu saya belum tahu pas itu. Saya telepon Benzer tuh. Berarti awal mula kontak atau kenal band udah kan maksudnya kontak langsung. Itu pertama kalinya. Aku langsung cari telepon Benzer.
aku telepon dia langsung, nggak main chat lah, ini udah urusan penting, nggak main chat lah, saya langsung telepon. Nah mau gak? Nah udah terus si Benzer bilang mau. Oh pertama bilang masih mau dipikirin lagi dia. Iya bilang. masih mau dipikirin. Jadi masih jual mahal dia, mau dipikirin. Bedanya ini temen, kalau aku udah dia belum ngomong selesai, udah aku terima temen. Kalau si Ben masih dipikirin. Kan orang yang nggak kenal kan, jadi aku takut juga lah. Dulu kan masih bocah anjir, mana berani yang gitu-gitu, apalagi mau keluar apa segala, nggak berani lah. Jadi ada pas orang itu kenal. baru tahu si Benzer baru umur 15. Baru saya cari tahu tuh sama Chaos Theory bosnya umur CRL berapa ini itu. Ya baru umur 16 kan harus minimal. 16, Nah Benzer kan ulang tahun bulan Juli. Nah makanya jadi saya proyeksikan si Benzer ini masuk di season 2. Jadi dari pas di sananya udah ada ngobrol-ngobrol lah dari awal, emang bosnya Chaos Theory ini kayaknya tuh percaya sama saya gitu. Kayak percaya banget lah sama gua ngomong apa juga. Awalnya itu ya mungkin karena dia pikir ya orang Indonesia yang gua kenal yang ngerti Inggris cuma Joey doang gitu. Dan yang pemainnya kan Indonesia. Jadi langsung oke. Terus bosnya suruh Benzer ikut trial gitu, ya udah saya bilang. Dan di trial itu kan mau cari itu kan masih ada 1 pemain keempat. Itu yang season 1 ya? Season 1 aku ikut tuh. Cuma kan belum cukup umur. Cuma pas itu saya suruh Benzer sabar aja lah, kalau disuruh trial ikut aja. Pasti season 2 masuk lah. Pas dulu udah yakin lah gitu loh. Iya. Itu. Jadi awalnya. itu adalah cerita temen awal-awalnya waktu saya diajakin itu bener-bener kalau nggak ada Fabian dan Kojoy yang bantu, saya mungkin nggak akan dapet tim teman. Saya mungkin nggak akan ikut di CRL itu. Dan ini sedikit info aja. Jadi setelah CRL di Malaysia kelar itu, aku pun masih cari-cari tim temen. Aku ikut trial di Kicks, terus trial di Brand. Di Brand itu kalah teman. Tapi kalau di Kicks aku sampai di final, cuman kalah lagi sama Taoki. Dan akhirnya si Taoki yang masuk dari Taiwan itu. Jadi intinya gitu teman. Dan kembali lagi di waktu itu juga bener-bener kita ini nggak tahu Inggris sama sekali. Bener-bener kalau di chat bahasa Inggris kita harus buka Google Translate dulu, kita mau jawab translate lagi. Jadi waktu itu bener-bener peran Kojoy bantu kita dari sebelum kita datang ke Jakarta sampai akhirnya kita datang ke Jakarta itu yang ngurusin semua Kojoy juga teman. Kayak kita harus tinggal di mana. Tapi ke Malaysia kan nggak ikut Kojoy, cuman bantu ngurusin. Terus apa lagi ya? Ngurus visa ini yang paling fatal lah. Kita bener-bener nggak tahu nih bikin visa gimana, gini-gini, itu nggak tahu lah. Untungnya Kojoy ini udah pengalaman juga ke luar negeri, pengalaman gimana bikin visa, gimana ngomong. Baik, coba kalau ada maunya juga, mana mau Kojoy bantu kan? Kita udah dimanfaatin waktu itu teman, kalau Kojoy orangnya nggak baik lah intinya. Jadi gitu, itu adalah sebuah kenangan yang mungkin bisa kita share ya teman. Kalau kita tujuannya baik, kalau ini kepercayaan saya teman. Kalau kita tujuannya baik, pasti ketemunya orang-orang baik juga lah. Bener. Intinya gitu. Dan mungkin juga kan kalau yang Jay dan Fabian itu kalau nggak ketemu Kojoy, mungkin jalannya beda juga. Jay nggak bisa masuk CT dan si Fab juga mungkin nggak bisa, gara-gara kan nggak bisa bahasa Inggris. Jadi emang udah takdir lah semua bisa ketemu Kojoy. Kalau kata Kojoy nih teman, kalau dia lagi ngobrol sama saya berdua, Jay ini tuh seperti puzzle. Sebelum dirangkai itu berantakan, tapi kalau udah dirangkai, ntar udah mulai kelihatan tuh bentuknya puzzle-nya, baru kelihatan situ. Oh, aku ketemu orang ini, waktu itu aku anggap mungkin biasa aja, ternyata di kemudian hari kalau aku baik sama orang ini, kita akan dapat imbal baliknya teman. Intinya gitu. Oke teman, singkat cerita waktu itu karena min 1 player lagi diputuskan karena dari peraturan Clash Royale League Asia waktu itu boleh mengambil 1 pemain di luar Asia, 1 pemain tetapi. Sehingga waktu seleksi itu terpilihlah Yugi Art dari Amerika lah intinya. Dengan prestasi dia itu juara berapa di Kings Cup, intinya gitu teman. Jadi Kings Cup ini adalah turnamen yang diadakan setelah CCGS, cuman waktu itu nggak ada perwakilannya di Indo, karena itu turnamen di luar. Turnamen di luar, di Amerika. Cuma di Amerika sama Eropa lah intinya gitu. Dan akhirnya berkumpullah 4 orang itu dan diterbangkan ke Taiwan, waktu itu lokasinya masih di Taiwan, dan mengikuti Clash Royale League Asia season pertama di tahun 2018. Dan itu adalah awal mula kita ke luar negeri, dari bener-bener kita itu orang polos.
bener-bener kita ini nggak ngerti bahasa Inggris sama sekali, akhirnya kita bisa Belum pernah naik pesawat juga. belum pernah naik pesawat. Belum naik pesawat. Naiknya kan di Malaysia. Iya, udah lah. pernah. Lu yang belum, J mah Lu yang udah. belum. Naik pesawat yang terbang jauh. Iya, terbang jauh ya. Karena itu pertama kalinya berapa jam ya? 6 atau 7 jam. 6 jam. 6 atau 7 jam intinya gitu. Dan ya intinya kita pertama kalinya menyesuaikan kehidupan kita yang biasa di rumah, kita bawa ke luar negeri. Intinya gitu teman, dan kita singkat cerita aja karena sangat disayangkan di sini karena nggak ada Fabian, nggak ada Ray Bagus juga. Saya juga nggak bisa cerita detail karena cukup menyedihkan jika diceritakan teman, karena akan buat saya kangen dengan mereka. Jadi kita singkat cerita aja, di situ kita melewati season pertama kita dengan hasil yang tidak diharapkan. Bener-bener hancur lebur. Di season itu teman kita ada di peringkat terakhir di Chaos Theory. Jadi waktu itu bener-bener win kita itu lebih sedikit daripada loss kita atau menang kita. Tapi untungnya bagi saya di saat itu adalah debut saya, karena saya ini sebenarnya nggak lolos ya teman, tapi dipilih. Akhirnya karena saya bermain tidak terlalu buruk ya teman di waktu itu, jadi saya masih dipertahankan. Dan waktu itu Ray Bagus dan Dexter karena mereka memiliki jejak yang baik ya sebelumnya teman, mereka juga dipertahankan. Dan puji Tuhannya kita dipercaya teman untuk jadi starter line up di season kedua 2018. Dan dari situlah akhirnya -1 ya teman, karena waktu itu Yugi Art tidak dikontrak lagi atau Dexter oh juga ada iya, masalah, sebenarnya Dexter masih dipercaya, cuman Dexter yang mengundurkan diri. Dia nggak mau. Dexter mengundurkan diri karena ada suatu hal pribadi lah teman yang tidak bisa kita ceritakan. Mungkin karena ribut juga sama saya teman, karena dulu pernah ribut. Jadi intinya gitulah teman, nggak selalu apa yang kita lakuin atau apa yang kita selalu jalani itu happy doang. Happy doang, ada masa-masa. Adalah masalahnya, adalah ini itulah. Cuman kan mungkin yang kita bagikan atau yang kalian lihat itu happy doang. Cuman ya kayak keluarga aja teman, karena tim itu udah kayak keluarga. Keluarga bener. Dimana kita di situ membangun suatu hal yang baru atau perjalanan yang baru, tapi di situ juga lah tempat masalah. Pasti ada masalah, pasti ada perbedaan pendapat dan lain-lain pasti ada. Dan puji Tuhan kita udah bisa hadepin di tahun itu hingga akhirnya kita lanjut ke CRL League season kedua. Oke teman, jadi di season kedua itu seperti yang saya bilang tadi, tinggal saya dan Ray Bagus. Fabian mengundurkan diri jadi -2, dan di situ tanpa seleksi teman, karena kita sudah ada apa ya istilahnya ya kok? Dekat sama bosnya lah. Iya, udah bosnya juga udah percaya. Waktu itu kebetulan dia tunjuk juga saya jadi kapten, dan dia bilang kayak saya bisa milih pemain Indo yang bisa masuk ke tim. Lah, ya. Waktu itu, jadi masuklah Benzer dan Carolus di waktu itu, sehingga kita full tim Indonesia untuk pertama kalinya. Oke teman, sebelum saya cerita soal season 2 dengan full tim Indonesia pertama kalinya, kita tak boleh lupa di waktu tahun 2018 ada juga isu-isu atau rumor ya waktu itu kalau Clash Royale ini bakalan masuk di salah satu cabur ya bisa dibilang di Asian Games 2018 Exhibition ya waktu itu. Iya, Exhibition. Nah, dan kualifikasinya itu diadakan waktu masih season 1, waktu kita kebetulan masih di Jakarta. Di situ ada saya, Fabian, dan Ray Bagus. Yeah. Nah, di situ ada kualifikasi dari 20 win ya syaratnya ya? 20 win syarat. Iya. Dari semua player Indonesia boleh ikutan dengan syarat harus sudah pernah 20 wins. Dan di situ dibikin suatu turnamen online hingga diambil 16 orang. 16 orang, inget nggak kira-kira siapa aja? Aduh, lupa. Lupa ya? Ada Edwan. Ya. Ada Renadus Yogi. Itu juara IGC. Ada Serafim. Ada Ray Fab, Endo juga Benzer. Nggak ada Endo, nggak ada. Udin tuh siapa sih? Adit yang beda, Adit yang dulu. Adit teman Carolus. 9 Carolus. Adin bukan Adit. Adin Carolus. Terus siapa lagi ya? 10 Tongpang. Tongpang. Terus 6 lagi. 6 lagi siapa? Inget. MG-nya masuk tuh, MG itu. Enggak. Masuk kayaknya. Masa? Iya, masuk dia di 16 besar. MG nggak 20 win. Nggak 20 win dia. Kita lupa teman 6-nya lagi. Harus lihat dokumen-dokumen. Iya, pokoknya di situ bener-bener waktu itu top classernya di Indonesia lah yang bisa masuk 16 besar itu. Karena kualifikasinya juga
tipis-tipis banget lah temen. Nggak ada yang mendominasi banget kecuali Benzer ya. Nah, pokoknya itu aku pas online itu kan mau cari kan buat lawan siapa. Aku juara 1 tuh, kan juara 1 ketemu 16. Aku lupa tuh siapa tuh yang juara 16. Pokoknya pas lawan dia aku menang 3-0. Lanjut ke babak selanjutnya. Ketemu saya. Jai 3-1 kayaknya itu. Ketemu Jai. Terus lanjut lagi ke babak selanjutnya. Empat besar tadi. Semifinal. Nah, ketemu di semifinal tuh si Ray juga Iya, pemain si CRL. Wah, sengit banget itu. Sengit banget itu. Itu repro banget teman zaman itu. Itu balik-balikan tuh dari Udah kalah 2-0. Enggak, bukan kalah 2-0, 1. Dia Dia 2-an, 1-0, terus gue 1 balikin sama. sama, terus dia lagi 2-1. Pokoknya si Ben ketinggalan Iya, terus. terus gue balikin 2 sama. 2 Terus sama. yang ketiga itu draw lagi, draw. Oh, sempat draw ya. Iya, benar. sempat Iya. draw. Masih ada match selanjutnya, terus aku yang menang. Jadi kalau dulu teman itu nggak ada tiebreaker. Iya, Kalau nggak draw ada. ya kita ulangi Draw, lagi. ulang lagi, Siapa maksudnya. yang menang gitu. Jadi walaupun si Ben kalah umpamanya sekarat towernya itu nggak dihitung kalau dulu. Jadi habis itu ketemu di final Civa. Fabian. Tapi malah di final nggak seru ya. Di Langsung final kalah. 3-0. Langsung 3-0. Karena aku Ben langsung wafanya Lava. teman-teman. Oh iya, ada Oh, Ben main card ya? Ben card. Iya, ada Ben Dari card. 16 besar ada Ben card nggak? Iya, ya? ada. Oh, Udah lupa. Atau cuma Ada semua Ada ada. Pokoknya ada semua. Pokoknya itu final tuh langsung 3-0. Iya. Dan yang paling parah itu mereka bertiga lagi bareng teman-teman. Iya. Aduh. Jadi 8 besar aku. Iya. Terus Si Ray, Si Ray semifinal. terus si Fab, lagi bareng lagi, mestinya kan mereka bisa bekerja sama sama aku. Berarti aku hebat dong bisa mengalahkan mereka. Padahal Tapi mereka dulu. pemain CRL, emang sampai sekarang aku kenapa siapa yang pegang top 1 lokal sekarang? Kak Benzer Riddle. Iya. Gitu. Jadi itulah teman Awal ceritanya. mula Seru- besar seru meroket cerita. lah. Awal mula karir lah itu. Sebenarnya kita udah memprediksi juga temen. Soalnya Iya, waktu itu udah emang memprediksi another sih. level temen dia. Mainnya udah beda temen. Dan waktu itu juga intinya itu nggak akan ada yang salah lah temen. Itu tuh membuktikan kalau bukan Benzer yang lolos, mungkin waktu Asian Games nggak jadi Juara. gold medalis ya Indonesia. Yes, benar. Intinya Benar, gitulah takdir. temen. Nah dan pas itu kan masih lama tuh, kita kayaknya April tuh kualifikasi dan Asian Games-nya masih Agustus. Jadi kualifikasi sama jadwal pertandingan itu masih selang beberapa bulan, masih selang 2 bulan. Jadi masih ada banyak waktu untuk latihan. Nah itu. Dan pas mau satu sebulan kayaknya, 1 sebulan sebelum Asian Games, bulan Juli kayaknya itu ya. Udah di Jakarta. Bukan udah di Jakarta. Aku kan di sekolah. Jadi sekolah-sekolah dan orang-orang kampung itu udah tahu bahwa aku yang mewakili Indonesia. game Clash Royale di Asian Games, mewakili Indonesia. Langsung heboh tuh. Anjir, aku langsung diundang di itu pas kan lagi berbaris apel kan. Nah, terus dipanggil tuh ke depan buat cerita gimana bisa lolos kualifikasi dan mewakili Indonesia. Wah, pokoknya pas di saat itu, wih, merasa terkenal anjir. Merasa, wih anjir, langsung jadi pokoknya Pusat perhatian. cowok paling terkenal di sekolahnya SMA 3. Jadi makanya langsung banyak cewek kan. Wih, enggak itu. Oke teman, jadi intinya itu adalah Iya, awal mula seleksinya. seleksi atau kualifikasi hingga akhirnya terpilihlah Ben mewakili Indonesia di Asian Games. Nah jadi gini teman, buat sedikit fun fact aja buat teman-teman semua. Kebetulan waktu kita berangkat juga ke Taiwan, waktu itu ada aku dan Ray Bagus ya awalnya. Karolus juga, dan sebelumnya juga ada Fabian. Kebetulan dari kita semua ini nggak ada yang nggak disupport orang tuanya teman. Jadi untuk izin atau ngomong ke orang tua itu tiba-tiba aja kita emang diizinin gitu loh. Jadi emang orang tua kita percaya sama kita dan kasih izin juga buat kita ya bisa dikatakan kerja ya kok ya ke luar negeri atau menyalurkan hobi kita ke dalam suatu pekerjaan. Kebetulan juga itu teman. Jadi kita nggak tahu kenapa, mungkin udah ditakdirkan juga. Udah disupport sama keluarga masing-masing, jadi nggak ada yang ribet buat nyari izin dan lain sebagainya. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke Asian Games-nya. Di sini biar Ben dan Kojoy yang lebih tahu detailnya. Ada banyak sekali yang saya belum tahu juga teman, cerita di balik Asian Games ini. Jadi silahkan Ben sama Kojoy diawali dari mana tuh? Nah, dan pertama kali itunya aku kenal sama Kok Joy dan bertemu Kok Joy. Gimana tuh perasaan Kok Joy bersama aku? Enggak lah, awal ya gitu. Biasa aja. Jadi Iya. emang dari awal biarpun semua orang mikir pas itu kan Elsiop yang unggulan kan. Oh iya, Terus itu. ada Legend, ada Aron.
Tapi Pokoknya kalau pemain Nova itu. ya kalau gua pribadi sih dari awal emang gua udah yakin juga gitu loh. Karena ini kok juga nggak tahu LCO. Udah apalah ya pokoknya Iya, ya aku mah udah yakin aja lah. Yang penting yakin dulu, salah kemudian. Salah Itu aja. kemudian. Terus banyak pengalaman juga lah kalau mau dibilang ya satu pengalaman lah bisa ikut gituan. Tapi lucu ya pas itu biarpun kita tuan rumah yang panitianya orang parah, Cina semua ya. Kita Orang yang Cina semua. Tuan rumah Indonesia tapi yang semua atur-atur segala itu Cina semua. Iya, terus banyak peraturan lagi, nggak Iya. boleh foto, nggak Semua. boleh apa ini itu. Iya. Ya, cuma pengalaman lah. Terus ada kejadian apa lagi ya? Oh, kan match pertama kan langsung ketemu LCO tuh. LCO kan unggulan kan. Udah Iya. panitianya Cina, LCO unggulan lagi ya. Terus pas pertandingan pertama yang menentukan masuk apa? Kalau kalah kan langsung masuk ke loser bracket kan. bracket. Kalau menang ya lanjut terus. Lanjut terus. Jadi Benzer udah menang 2-0 dulu ya. Iya. Udah menang 2-0. LCO komplain tuh. Itu BO5 itu teman-teman. Nah, BO5 best of 5 Best of BO5. five. Terus komplain tuh LCO udah kalah 2-0, Iya. LCO komplain bilang suaranya nge-lag gitu loh, kayak suara audionya komplain itu. lah dia nak terima jadi ribut, kekalahan, jadi jadi pas ribut. itu sempat ribut sama panitianya lah. Wah, panjang nah, untungnya ceritanya itu. aku ngerti tuh bahasa Mandarin Niko tuh. Jo ini bisa bahasa Mandarin. Udah ngerti. Jadi emang udah takdir anjir. Jadi udah tahu mereka ngomongin apa itu kan. Iya. Jadi ya istilahnya nggak dibohongin lah ya pas itu. Cuma ya udah sempat ribut, bersih tegang segala macam. Panjang ceritanya. Akhirnya ya emang takdir juga Takdir menentukan juga lah, harus balik dari 1-0 lagi gitu loh ya. Terpaksa kita mengalah juga Iya. lah istilahnya. Rematch. Ya, tapi akhirnya kan Dan termnya kan 3-1. menang 3-1. Nah, jadi itu match pertama. Itu kejadian yang paling konyol aja lah dari pertama itu loh. Cuma udah dari sananya ya udah ada makin kuat feeling gue gitu loh. Iya. Wah, ini udahlah, ini udah takdirnya lah gitu. Takdirnya. Biarpun diintervensi sama manusia, ya kalau emang mau menang ya menang. Menang itu semua tergantung takdir. Nah kan itu lanjut tuh ke babak selanjutnya. Itu di babak selanjutnya itu nggak ditayangin, kita cuma main di bawah itu. Yang kalau menang lagi itu mainnya di panggung. Iya, itu udah semifinal baru panggung. Semifinal. Perempat final di Perempat panggung. final. Nah dan ketemu itu Aaron. si Aaron sama Aaron dari Hong Kong. Ada- Cerita ini juga lah, yang Aaron kan kebetulan Aaron, kemudian si LCO Legend kan dari Iya, Nova. Nova. Itu bareng. dari Nova kan satu tim. Dan terus mereka itu juara CRL season 1 di Cina. Mereka yang juara. Mereka tuh Belum itu Ben. Udah, Cina kan dari pertama anjir, Cina Asia, belum ada yang Amerika, Cina yang Asia yang Buat pertama. final kan Desember Ben. Enggak, Iya, Cina yang duluan. Asia ada, Yang season Cina 1. season Oh, 1. season satu. Iya, Iya, season betul, 1 kan mereka satu tim, Legend, Aaron sama ini LCO. Ya, Mereka terus juara datangnya season 1. sama owner apa bosnya Nova Iya, lagi. pokoknya semua datang tuh. Aye. Udah PD juga peringkat 1, Iya, 2, 3 iya. bakalan Nova semua. Nova semua. Bawa kru sendiri, Semua, dokumentasi, kameramen, pokoknya kameramen, lengkap. sampai coachnya sampai 2 orang coach itu. Semua lengkap. LCO bawa 2 coach itu. Kan udah prediksikan bakal Elsop 1, Legend 2, Aaron 3. Pokoknya Makanya semua intinya, datang. buat yang belum tahu ya, Nova ini emang dari dulu memang salah satu klan terbesar, Terbesar. terkuat ya. Playernya juga player Gila pro-pro semua, ngumpul di sana lah pro-pro teman-teman. semua situ. Intinya itu waktu zaman Sandstorm. Jadi Iya, persaingan. lawannya itu cuma Sandstorm Ya, yang Sandstorm bisa Nova nyebrangin. berdua. Intinya di top global itu ya. Pertama bukan di 50 lokal. Kings terus Sandstorm. Ya. Udah kayak Barcelona Real Madrid lah. Iya, kayak Barcelona, Real Madrid. Intinya Saingannya gitu. ketat banget. Jadi Pas di Baru Aaron menang. kan, aku menang juga dan itu berapa menang. besar lah? 3-1 Aaron 3-1 perempat menang, 4 final. besar kayaknya. 4 besar benar semifinal. Iya, Nah kan tapi Semifinal itu winner bracket. winner Oh bracket. iya, bracket. jadi ada winner Winner bracket. bracket. Jadi Aaron menang 3-1. 3-1. Dan temu babak selanjutnya ketemu si Legend, Legend. ini. Pertarungan yang sengit lah itu lawan Legend tuh anjir aku Final juga. final winner bracket. Iya, itu. final bracket. Gue juga udah nggak berasa tuh bisa melakukan itu semua kan itu anjir sampai Kalah sakit. dulu ya? Iya, kalah dulu. Pokoknya aku Oh, juga pokoknya kalah dulu. sebelum pas lawan Legend sempat sakit sih Ben tuh. Sakit. Demam. Tegang kan. Untung ada orang Iyalah di kan sono, pertama kali aku di kalau nggak situ. salah satpamnya ya sama ada dibawa ke klinik, Klinik dikasih dekat obat, situ, dikasih obat. terus baru tanding lawan Legend. Legend. Kalah dulu ya? kalau Iya nggak sengit tuh lawan Legend. Pokoknya aku Puasanya kalah terus comeback, kalah kami terus aku yang menang. Pokoknya Iya. Tiga Kayak dua. lawan Ray bagus lah. Kayak waktu lawan seleksi. Ray bagus lah. Intinya yang Persis paling sengit. Paling sengit ini lawan Legend. Itu tegang, itu sih tegang sih. banget. Cuma pas itu aku nggak merasa merasa bisa itu kalah, bisa gitu. kalah. Pas itu aku Merasa nggak ada menang. feeling Optimis, kayak optimis gitu. kayak Optimis. aduh takut nggak ada pas itu.
Pas itu nggak ada. Aku juga ada main santai kayak ya udah pikir pasti menang. Wah, parah sih itu tegang banget anjir setiap kali berapa 5 menit kayaknya itu 10 kali ke toilet anjir saking Iya. tegangnya pipis terus. Jadi waktu itu Buang ya air kecil terus. tambahan nih kan aku nonton nih sama si Carolus dan Ray itu dari jauh ya teman karena Iya, kalian bisa Taiwan. nonton live Dia kan. mereka udah di Taiwan. Udah terbang ke Taiwan. ke Taiwan. Waktu lawan Legend ini bener-bener pertarungan yang paling sengit. Sengit. Sampai kita udah mikir, adalah pikiran, wah bisa kalah nih nih. di sini. Bakalan turun ke lower bracket nih si Ben. Ya intinya nih emang waktu itu juga Legend baru kuat-kuatnya lah. Iya, kuat Dia lah terima itu. musketeernya gila lah. Iya. Orang global lah intinya gitu. Global itu kan lagi meta juga. Lagi pro-pronya Legend lah. Jadi waktu itu Iya. emang Legend ini salah satu dari pemain terbaik juga di Asia Tenggara lah. Asia Tenggara. Asia iya. lah. Asia lah, bukan Asia Tenggara, di Asia. Itulah teman-teman. Terus baru. Nah, terus final. baru di final kan aku masuk tuh di final di Juara winner bracket juara winner ketemu bracket, juara loser bracket. Dan Baru di ketemu LCP itu Elsiop. panas ya teman-teman, kayaknya gara-gara kalah sama aku kan kayaknya ngeremehin gitu bakal menang. Jadi dia pas di loser bracket dia bantai semua teman-teman, dia loser bracket 3-0 3-0 3-0. Sampai Legend juga Sampai ya. Legend juga hampir, 3-2. cuma Legend hampir comeback kan udah dibantai dulu LCP 2-0 terus comeback. Si Legend 2 sama terus LCP yang menang. Tapi lawan semua itu sampai di kan keuntungannya winner bracket kan Boleh bisa kalah menang sekali. dua set kan. Nah, si loser ini boleh kalah 2 kali, si loser Boleh cuma kalah 1 kali. Boleh Iya. kalah sekali Ben. Boleh. Kalah 2 kali. Enggak, maksudnya Masih ada 2 dari kesempatan. winner bracket, Iya. kalau kalah masih ada Satu kali, pokoknya 2 kesempatan lah Kalau sih. loser bracket, Cuma satu kalah, kesempatan, ya kalah. kalah. Nah, terus yang pas pada kesempatan pertama langsung lagi aku dibantai teman-teman, gara-gara dia lagi on 3-0 fire lagi langsung dibantai. 3-0. Gara-gara dia lagi on fire terus itu, dan parahnya itu hari ulang tahunnya teman-teman. Iya. Hari ulang Makanya dia tahun lebih Elsiop. semangat banget. Sampai Anjir. dibuatin poster kue. Iya, postur Apa kue beneran? Kue beneran emang bukan poster. Pokoknya kan semua tim udah datang tuh, coach apa segala, yang kepala Nova semua apa semua itu, dan semua itu yang di arena itu Cina semua teman-teman. Iya, penontonnya Jadi tuh penonton kebanyakan Cina orang semua. Cina juga, bingung Pada ini nyanyi keluar dari semua. mana ini. Padahal di Jakarta ya. Iya, padahal di Jakarta iya. itu. Pada nyanyi semua lagu Cina, tapi untung ada 5 atau 6 orang Indonesia yang tetap dukung tuh. Anjir, lagu apa nyanyi lagu. Teriak-teriak lah. Iya, teriak terus Yang di nyanyi ujung lagu kanan atas lagu-lagu itu. nasional. Itu respect banget tuh kalau ketemu nanti. Wah, sangat berterima kasih buat tuh 5 orang itu udah support. Nah, Terus kan baru udah step final penentuan. tuh kan, satu kesempatan. Sama-sama udah kalah Sama-sama sekali udah lah. kalah Jadi ini set sekali. penentuan lah istilahnya. Iya. Terus itu Kok Jo itu kan baru tahu tuh kalau si coach ini bisa naik panggung terus bisa ngomong langsung sama yang mainnya. Nah, awalnya kan nggak tahu, terus si Kok Jo yang naik. Bukan baru tahu, Iya, dilarang-larang. dilarang-larang, tapi si ini Cina ini nak dilarang-larang. Nah, dari si Elsiop ini kan Parah. malah sampai 2 orang boleh Iya, naik panggung. boleh anjir doang. Bantu Elsiop gitu Iya. loh, kayak bantu diskusi. Diskusi apa Dan lah ya. akunnya kan selalu ditahan-tahan. Iya, Baru kita protes itu. Loh, kok mereka boleh naik, kita Nggak nggak bisa. dikasih diskusi. Baru pas itu boleh dikasih Baru diskusi dikasih itu. diskusi. Emang gila lah tuh. Gila Kalau lah pikir-pikir tuh kayak udah dihalang-halangi terus gitu loh. Udah kayak maksudnya dibego-begoin lah. Dibegoin gitu. kita kan itu semua Cina tuh, semua panitia apa segala tuh Cina semua. Untung gua pinter ya. Untung ada Kok Joy bisa ngerti dan bisa memotivasi aku teman-teman. Jadi pas di final penentuan itu aku Balik kasih bantai kata-kata, 3-0. kasih saran dik apa segala. Aku juga kan semangat kan banyak. Dan kebetulan itu juga ada keluarga aku, orang tua sama paman, Bokap. bokap, pokoknya support banget lah itu. Sampai hampir saking semangatnya bisa comeback langsung 3-0 teman-teman. Langsung kalahin si Elsiop ini. Langsung sejarah tercipta. Langsung sejarah tercipta di Medali situ. emas pertama di Indonesia. cabang e-sports. Sama e-sport dan mobile. Itu, Itu aku, teman-teman. awal ceritanya Asian Games. Pokoknya ya itu gitu. semua teman-teman udah takdir. Jadi kalau kita menghadapi suatu masalah, kalau memang udah nggak bisa selesaiin itu masalah, kita terima aja teman-teman. Semua ada jalan yang terbaik. Tetap berjuang aja. Tetap berjuang aja. Dan percaya Dan lah. percaya pada suatu saat nanti. Terbuktinya kan aku teman-teman yang pada CCGS pertama aku masih 14 dan itu harus 15 nya aku sudah berserah teman-teman. Menerima kenyataan, dan keduanya juga masih sama lagi, harus 16 aku masih 15, terus masih berserah juga terima kenyataan, dan pada akhirnya ini mendapat takdir di Asian Games aku bisa menjuarai dan bisa membawa harum nama Indonesia, bisa mendapatkan medali emas. Itu teman-teman. Nah, terus tambahan nih, itu satu hari full pertandingan dari jam Wah, itu kita ya, jam benar, 6 benar. jam Dari 6 pagi. udah berangkat Dari jam pagi. 6
aku jemput band Wisma Atlet, terus langsung berangkat ke arena. Nah, Bertanding final kelar jam 12 malam apa jam 1 jam pagi 1, lah jam itu. 2, Pokoknya jam itu 1, dari jam jam 2. 6 pagi sampai jam 1 pagi. Habis itu ada penyerahan medali, terus foto-foto, ada press conference. Pokoknya selesai jam 3 pagi. Semua Jam 3 pagi, besoknya jam 11 sampai jam 12 siang Benzer berangkat ke Taiwan langsung. Buat nyusul mereka. Gila gak itu 2 hari yang sangat gila buat Benzer itu. Sangat bersejarah buat saya, teman-teman. Memang. Dan juga mau berterima kasih tuh kalau ada yang translator tuh, wah kangen sama itu translator Cina ke bahasa Inggris. Tapi dia dukung Indonesia. Iya, dia dukung biarpun Indonesia, dia orang Cina walaupun dia, tapi dia membela kebenaran, bukan membela negaranya yang mungkin itu. Enggak lah, dia membela yang Iya. menang sih. Dia Dia kan- tahu yang menang siapa Iya. dari awal. Enggak lah, dia kan membela kebenaran juga. Ya dia netral lah, Netral, walaupun dia bener. dari Cina, cuman karena dia ada di kubu band buat translate, Iya. dia juga dukung band. Enggak lah, dia dari yang match pertama itu yang pihak LCO protes-protes, itu. dia pun udah berasa kayaknya Iya. kita dicurangi. Curangi, Jadi itu dia bener. jadi bersimpati lah sama kita. Nah, itu. Jadi dia intinya ya membela kebenaran. Iya. kebenaran. Netral. Oke, itu adalah cerita dari Asian Games ya teman. Memang panjang sekali dan jika diceritakan itu pasti ada panjang. lebih banyak lagi. Banyak lagi. Cuma di sini aku mau minta satu tambahan lagi ya teman. Karena waktu itu kita terbang juga dan supporter dari Indonesia juga nggak ada. Seperti yang dibilang tadi, walaupun turnamennya ada di Indonesia, cuman kita berasa nggak di Indonesia karena semua itu krunya bisa dikatakan dari Cina ya. benar. Dan yang diunggulkan juga Cina. Di situ. Jadi satu lagi nih Ben, buat tambahan atau mungkin buat sharing lagi. Di sini yang lupa diceritain waktu itu dukungan ayah lu Ben. Lu Wah. juga harus ceritain itu Ben. Itu sih harus tuh Itu sih. harus lu share. Iya, gila itu. Memang support orang tua, wah, memang bikin gue terharu. Pokoknya dari awal tuh bokap tuh datang dari awal, Udah kualifikasi 2 dari 1 3 minggu kayaknya lagi, 2 sebelum minggu. kualifikasi udah di Iya, Jakarta. udah di Jakarta. Terus pas di Asian Games-nya Benzer tinggal di Wisma Atlet. Bokapnya nggak dikasih tinggal Iya. karena istilahnya bukan official iya, lah, bukan official, nggak jadi ada memang nggak ketat bisa, sih, nggak ketat, bisa. jadi nggak Iya. bisa, jadi sampai sempat Sampai- nginep di rumah iya. TNI ya, ABRI. Iya, pokoknya itu bokap, wah anjir, Wah, sampai pokoknya saking udah- terharunya, pokoknya sampai iya. ada tempat tinggalnya, cari tempat tinggal yang bisa ditinggal walaupun itu apapun itu. Terus ada orang baik kan, Iya. prajurit kan. Untung TNI, ada orang apa baik orang yang bisa, TNI, apa orang ABRI itulah. Iya, yang Tempat bantu kasih buat tinggal, kasih tempat gitu. tinggal. Pokoknya dari awal tuh sampai aku menang Asian Games itu bokap tuh ada di depan mata buat support, kasih semangat. Wah, pokoknya Baru udah juara baru dikasih masuk. baru gitu. dikasih masuk pas juara. Pokoknya intinya selama orang tua support, kita pasti bisa Bisa lah, mencapai. tetap ada jalan. Tapi kalau yang kita mau tapi orang tua tuh nggak support, nggak bakal sukses. Nah, iya, itu Jadi itu yang tetap pertama, restu orang kunci tua pertama, lebih penting lah. restu orang Restu tua dan orang tua support lebih orang penting tua. lah. Itu yang paling pertama. Kemudian ada satu kesimpulan lagi mungkin teman-teman buat teman-teman semua yang nonton ini dan mungkin merasakan hal yang berbeda dengan band, tidak memiliki support dari orang tua. Ya inilah namanya hidup ya teman, pasti semua dalam posisi yang berbeda. Tetapi di sini perlu digarisbawahi, seorang orang tua akan lebih memikirkan kenyamanan atau hal yang lebih untuk anaknya. Walaupun dia seperti kata Ben, dia nggak tahu mau tinggal di mana, dia nggak tahu besok ini aku harus kemana. Aku harus di sini terus sampai tanggal sekian dan sedangkan aku harus tetap ada di Jakarta sampai tanggal sekian, tapi nggak tahu harus bagaimana. Tapi apapun akan dilakukan orang tua jika dia support dengan anaknya teman. Dan itu adalah perjuangan orang tua untuk support Benzer dan akhirnya terbayar semua saat dia melihat medali emas diraih oleh anaknya, suatu emas dikalungkan dan bendera merah putih dikibarkan juga di paling atas. Intinya di situ kita bisa pelajari bahwa jika kita suatu saat nanti atau kelak menjadi orang tua bisa menjadi suatu contoh buat kita untuk mensupport anak kita apapun yang dilakukannya. Dan kita juga harus menghormati Orang tua pasti.